Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usya Uswatun Hasanah. Saya mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit materi mengenai belajar dan pembelajaran. Belajar adalah suatu upaya atau proses yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku. Perubahan tersebut baik dalam keterampilan, sikap, maupun nilai positif. Dan dengan belajar juga, setiap individu dapat menjadi berubah tingkah lakunya sebelum dan sesudah belajar. Ada 8 jenis belajar yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama itu belajar abstrak, yang kedua belajar rasional, yang ketiga belajar keterampilan, yang keempat belajar sosial, yang kelima belajar kebiasaan, yang keenam belajar pemecahan masalah, yang ketujuh belajar apresiasi, dan yang kedelapan adalah belajar pengetahuan. Tujuan belajar adalah untuk memperoleh hasil belajar dan pengalaman hidup. Dan ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Faktornya itu ada dua. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu mencakup jasmani, kesehatan jasmani, psikis atau psikologi. Dan yang kedua itu adalah faktor eksternal yang mencakup keluarga, masyarakat, dan juga sekolah. Adapun ciri-ciri perilaku belajar yaitu yang pertama perubahan tingkah laku terjadi secara sadar, yang kedua adanya perubahan bersifat kontinu dan fungsional, yang ketiga perubahan bersifat positif dan aktif, yang keempat perubahan bersifat permanen, yang kelima perubahan dalam belajar, dan yang keenam adalah perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Dan yang kedua itu ada pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dan juga pendidik. Jadi di dalam pembelajaran itu sudah pasti ada peserta didik dan juga ada pendidik. Di dalam pembelajaran terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama ada desain pembelajaran. Desain pembelajaran adalah praktik penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Yang kedua ada model-model desain pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu rencana mengajar yang memperhatikan pola pembelajaran tertentu. Dengan demikian, model pembelajaran adalah seperangkat prosedur yang berurutan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Dan yang ketiga ada metode dan macam-macam pembelajaran. Beberapa metode mengajar. Yang pertama itu ada metode ceramah atau pitching method. Yang kedua ada metode diskusi, dan yang ketiga ada metode demonstrasi. Yang keempat metode ceramah plus, yang kelima adalah metode resitasi, dan yang keenam ada metode percobaan, yang ketujuh ada metode karya wisata. Tujuan dari pembelajaran adalah untuk mengembangkan kemampuan membangun watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka pencerdasan kehidupan bangsa. Adapun peran guru terhadap pembelajaran. Jadi guru itu mempunyai peran terhadap proses pembelajaran, bukan hanya sebagai memberikan materi, namun juga harus memberikan peran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi anak didiknya. Peran guru dalam proses pembelajaran itu ada banyak sekali. Yang pertama itu sebagai korektor, yang kedua sebagai inspirator, sebagai informator, sebagai organisator, sebagai motivator, sebagai inisiator, sebagai fasilitator, sebagai pembimbing, sebagai demonstrator, sebagai pengelola kelas, sebagai mediator, sebagai supervisor, dan juga sebagai evaluator. Jadi peran guru itu dalam mendidik anak mudanya itu bukan hanya sebagai mendidik saja, tetapi harus ikut serta dalam mengembangkan potensi anak didiknya. Kompetensi profesionalisme guru. Guru yang profesional adalah guru yang dapat melakukan tugasnya dengan kemampuan yang tinggi sebagai sumber kehidupan. Jadi peran guru juga sangat mempengaruhi kualitas anak didiknya. Namun di dalam proses pembelajaran juga memiliki beberapa tantangan atau masalah. Yang pertama itu adalah kurangnya persiapan dalam mengajar bagi guru. Jadi ketika seorang guru mau memulai proses pembelajaran, dia harus menguasai materinya terlebih dahulu sebelum akhirnya dia memulai pembelajaran itu dengan siswa. Dan yang kedua itu adanya perilaku siswa yang beragam. Tentunya di dalam satu kelas peserta didik itu memiliki sikap dan sifat atau watak yang berbeda. Jadi setiap guru itu harus
Jadi guru tuh harus mampu untuk memahami dan mengerti akan perbedaan watak dari setiap muridnya. Dan yang ketiga itu, guru juga harus bisa membantu untuk menemukan minat dan bakat siswa. Terkadang ada beberapa siswa yang memiliki bakat, namun bakat tersebut terpendam gitu. Jadi guru harus membantu siswa untuk menemukan minat dan bakat mereka. Nah juga pengajaran yang kreatif. Terkadang jika guru hanya proses pembelajarannya itu hanya melakukan menjelaskan dan siswa hanya mendengarkan, itu sepertinya akan menjadi sangat membosankan bagi siswa. Jadi bagaimana caranya guru tersebut itu harus mampu menciptakan proses pembelajaran yang menarik dan membuat siswa untuk lebih semangat lagi. Terus kemudian ada sering merasa paling benar. Terkadang ada beberapa guru yang merasa bahwa seorang guru itu akan selalu dan selamanya benar. Padahal di sisi lain terkadang guru juga harus mendengarkan sisi lain dari pendapat siswa. Jadi ketika guru itu memang salah, dia harus mengakui kesalahan tersebut. Demikian penjelasan sedikit mengenai belajar dan pembelajaran dari saya. Terima kasih.